Pagi merekah, mengiringi masyarakat Alor menjemput kehidupan. Selamat datang di Kabupaten Alor. Selamat datang di Kalabahi, Kota Kenari, Ibu Kota Kabupaten Alor. Tuhan menurunkan berkah di Kabupaten Alor dengan kondisi alam dan lingkungan yang molek. Kabupaten ini mempunyai relief alam yang mempesona topografinya. Laut, pantai, perbukitan, gunung dan pedesaan saling melengkapi. Suku Kabola dan suku-suku lain di Kabupaten Alor mempunyai ragam pesona seni yang menyatu dalam kehidupan budaya mereka. Seperti suku Abuy yang hidup sangat karib dengan alam, begitu juga masyarakat suku Kabola dengan ragam seni, budaya, dan tradisi yang unik. Antara lain, anyaman dan pakaian dari kulit kayu. Suku Kabola, suku Abuy, dan suku-suku lainnya di Alor hidup dalam rumah dengan arsitektur yang khas. Budaya yang masih terawat hingga kini adalah moko yang terbuat dari perunggu. Inilah tanda masyarakat asli Alor sudah sejak lama mengenal peradaban logam seperti peradaban Dongson di Vietnam Utara. Moko dipergunakan secara multifungsi, baik sebagai benda pusaka, alat musik, dan belis, yaitu mas kawin yang bernilai tinggi. Moko sebagai mas kawin masih berlaku hingga kini dan belum tergantikan dengan benda lainnya. Moko dipercaya sebagai pengikat tali perkawinan yang abadi. Perkawinan tanpa moko bagai perahu tanpa kemudi. Dikenal sebagai penghasil kemiri, jambu mete, kelapa, dan beragam produk pertanian lainnya, serta potensi laut. Alor juga penghasil jagung yang menjadi makanan pokok masyarakat. Kedepan, energi dan sumber daya mineral akan dikembangkan. Kabupaten Alor juga kaya dengan hamparan padang gembala yang sangat baik untuk peternakan. Mengolah sumber daya alam menjadi daya baru meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pantai lepas, udara panas, udara terbentang luas adalah isyarat cakrawala baru bagi Alor. Dan ke pulau-pulau khas mereka menuju. Seperti pepohonan nira penghasil sopi, di Pulau Pura menjadi pesona tersendiri. Juga tradisi para nelayan menjaring ikan dengan bubu yang mereka letakkan di laut dalam. Masyarakat Alor menangkap ikan sesuai keperluannya tanpa merusak habitatnya. Di Pulau Pura, Pulau Buaya, dan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Alor
jemari para perempuan dan lelaki lincah menghasilkan karya kreatif. Namanya alat untuk penangkap ikan. Jemari para ibu dan kaum perempuan menghasilkan perangkat hidup dari daun lontar. Jemari mereka laksana menjalin benang-benang kehidupan dalam setiap lembar ikat dan songket. Panggilan beribadah. Tuhan yang abadi, ajari kami menghitung hari, berusaha berjumpa denganmu dalam setiap kesempatan. Biarkan kami mencari wajahmu lewat setiap untaian benang yang ditenun apik dengan berbagai motif syarat makna. Berikan kami hikmat untuk menyatakan syukur yang benar padamu lewat setiap laku beradab yang kami sebut tradisi. Sebagai bagian kehidupan, terimalah sembah sujud kami hari ini. Mari sambil berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama, dalam bahasa Alor dan bahasa Indonesia. Indahnya saatnya
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kita semua. Kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terpilih dari Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, maka marilah kita berteduh hati untuk menaikkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, telah Kau kurniakan banyak hal bagi kami nikmati dalam hidup ini. Semuanya itu membawa syukur yang berlimpah kepadamu. Syukur yang berwujud dalam tindakan, kata-kata, serta pikiran kami. Tapi kami mengakui, terkadang wujud syukur itu adalah wujud yang tidak memuliakan namamu, karena lebih menuju pada pelampiasan nafsu kami. Semuanya itu menjadi penghalang akan naiknya doa-doa kami kepadamu. Semuanya itu menjadi dosa yang membuat hubungan kami dengan sesama menjadi sulit. Maka dalam segala keberadaan dan keterbukaan ini, kami datang dan meminta, ampunilah kami ya Tuhan, tahirkanlah kami, dan biarlah pengampunan yang daripadamu menegakkan kami kembali dan membawa kami pada rahmat dan mulia yang daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dan memohon. Amin. Kekasih Tuhan, bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Dan kuasa dia menyesal.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama bermazmur bagi nama Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Untuk itu saya jemput umat Tuhan berdiri. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan bagian yang tercetak ke kiri dari tiap-tiap ayat dan sebaliknya umat Tuhan membacakan bagian yang tercetak ke kanan dari tiap-tiap ayat. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur hingga sampai detik ini, kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Khusus pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama berkumpul mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan dan pengasihan daripada-Mu untuk bersama-sama dengan kami ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman dan kebenaran dan hidup itu, kami datang kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Kita melakukan kidung jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Dalam dunia
Umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Tidak ada yang menjawab. Oh ya, saya lupa bahwa umat Tuhan menjawab, tapi menjawabnya di rumah masing-masing. Kalau ada yang tidak jawab, ya biar dia anggota keluarga yang lain dan Tuhan yang tahu. Jadi sekali lagi saya mau bilang damai sejahtera untuk kita sekalian. Tak kenal maka tak disayang. Tapi untuk kesempatan ini tidak usah disayang. Cukup dikenal untuk didengarkan. Saya mau bilang vikaris juga, masa vikariat sudah selesai. Mau bilang pendeta juga, informasi tentang pendeta belum ada karena corona. Jadi saya sebutkan nama saya saja. Saya Hani Halan Laa. Oh iya, kalau mau minta nomor handphone boleh, berdoa saja, pasti Tuhan akan kasih lewat admin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang doa bukan merupakan hal yang baru lagi bagi kita, karena kita berurusan dengan doa. Karena doa merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jika ada orang yang dalam hari tidak berdoa satu kali saja, ya saya juga tidak tahu mau sebut dia sebagai apa. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah di dalam Kristus dan melalui tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman yang merupakan isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada saat Rasul Paulus berada dalam penjara. Surat Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Yang berbicara tentang hubungan antar anggota rumah tangga. Tapi kita fokus saja pada 6 ayat yang baru saja kita baca, yang dibingkai dalam sebuah tema dari Majelis Sinode Gemit, bertekun dalam doa. Umat Tuhan yang terkasih, saya tidak usah menjelaskan panjang lebar tentang apa itu doa, karena masing-masing kita pasti punya definisi atau pengertian sendiri tentang apa itu doa bagi diri kita sendiri. Doa itu bisa merupakan nafas kehidupan bagi kita. Doa itu juga bisa merupakan ungkapan syukur, ungkapan pergumulan. Doa itu bisa merupakan percakapan dengan Tuhan. Bahkan doa itu juga dapat kita maknai sebagai perlengkapan rohani dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak umat Tuhan sekalian untuk sama-sama belajar tentang hal yang lebih penting dari sekedar mengucapkan doa. Apa itu? Ketekunan dalam doa. Mengapa saya katakan ketekunan dalam doa lebih penting dari sekedar mengucapkan doa? Karena semua orang dapat mengucapkan doa. Ada yang bahkan dapat mengucapkan doa berjam-jam, ada yang juga bahkan berhari-hari. Tetapi tidak semua orang dapat berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan teguh, dengan yakin, hingga ia memperoleh jawaban dari Tuhan atas doa-doanya. Ada orang yang bilang, yang penting saya berdoa. Bab tua mau jawab ke sonde, terserah. Nanti kalau Bapak tua sonde jawab, baru mulai kasih tunjuk tingkah. Mau bilang sonde sayanglah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang juga, kalau saya tidak berdoa, siapa mau kenapa siapa. Ungkapan-ungkapan seperti ini seolah-olah kita meremehkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam konteks jemaat di Kolose, ada orang yang menganggap dirinya begitu hebat, begitu luar biasa, begitu top.
sehingga dia tidak memandang orang lain yang dianggap sebagai bawahan dan lain sebagainya. Bahkan itu juga berimbas pada anggapannya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan bukan merupakan sosok atau pribadi yang penting dalam hidupnya. Sehingga dalam bacaan kita, khususnya pada ayat yang pertama, Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di Kolose bahwa siapapun Anda, apakah Tuhan, harus tetap hidup dalam rendah hati atau dengan kerendahan hati dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, kemudian memberi diri untuk berdoa kepada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penekanan Rasul Paulus yaitu haruslah hidup rendah hati dan memberi diri dalam doa kepada Tuhan. Dan tentu doa yang dimaksudkan disinggung oleh Rasul Paulus pada ayatnya yang kedua, yaitu doa dalam ketekunan. Ayat 2 dalam bacaan kita, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dan dalam pada itu, di sini Rasul Paulus mau menguraikan hal-hal yang dimaksudkan dengan ketekunan dalam doa itu sendiri. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Kemudian mengucap syukurlah senantiasa. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Khususnya Rasul Paulus meminta agar jemaat di Kolose pada waktu itu mendoakan dirinya yang pada saat itu berada di dalam penjara. Yang berikut Rasul Paulus menguraikan dalam bacaan kita juga bahwa hidup dengan penuh hikmat atau hidup benar di hadapan Tuhan juga merupakan bagian dari ketekunan dalam doa. Menggunakan waktu yang ada dengan baik dan juga menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa ketekunan penting dalam doa kita? Karena doa tanpa ketekunan tidak akan dijawab oleh Allah. Misalnya kita berdoa, Tuhan tolong jauhkan kami dari virus corona. Itu ucapan dalam doa yang keluar dari mulut kita. Tetapi tidak diikuti dengan sebuah ketekunan bahwa kita harus menjaga diri kita. Sonde bajalan tatafi kiri kan, sonde pal pipal datang, pemerintah bilang harus pakai masker juga kita melawan dan lain sebagainya, tidak mau cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kena, apakah kita harus menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita yang kita ucapkan, Tuhan tolong jauhkan kami dari virus tersebut. Umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats yang membimbing kita dalam kebaktian hari ini yang telah kita baca tadi dari Injil Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa doa harus disertai dengan ketekunan hingga doa itu dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa juga bagi kita. Tidak. Tetapi sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk memiliki iman yang aktif, bukan yang pasif. Minta supaya dikasih. Cari supaya kita mendapat. Dan juga ada tindakan yang dilakukan, yang diungkapkan dalam firman Tuhan itu. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja. Kemudian ada ungkapan lagi yang keluar, ora est laborare, berdoa adalah bekerja. Setelah kita berdoa, kita mengucapkan doa itu dengan kata-kata kita. Buktikanlah ketekunan kita melalui tindakan kita.
Jangan kita hanya duduk di kamar, dari pagi sampai malam tikam lutut sampai tu lantai di kamar mau lobang. Tuhan, beta ni suka dia dari SMP, Tuhan kasih beta sudah kok. Tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan dia ya. Setidaknya minta nomor kek atau pi rumah kek biar dia bapak sambut dengan sabit atau parang juga tidak apa-apa. Yang penting demi cinta aku rela. Ada usaha yang kita lakukan. Dan itu membuktikan bahwa kita tekun untuk jawaban dari doa-doa kita. Kadang Tuhan juga uji kita. Sejauh mana kita tekun setelah meminta, apa usaha yang kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam dan menanti Tuhan kirim dari langit? Ataukah kita harus berusaha? Ora est labora. Berdoa dan bekerja. Ora est laborare. Berdoa adalah bekerja. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ada di minggu keempat perayaan bulan budaya dan bahasa bagi seluruh warga Gemi. Saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita berdoa sebagai budaya yang telah kita lakukan sejak lama. Kalau yang lalu-lalu atau kemarin-kemarin kita hanya berdoa kemudian tidak ada ketekunan dalam diri kita sampai doa kita dijawab. Hari ini saya mau mengajak kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa setelah mengucapkan doa, kita harus bertekun untuk melakukan sesuatu hingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadikanlah itu sebagai budaya dalam kehidupan kita, sebagai sesuatu yang melekat dalam diri kita. Tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga ada upaya yang kita lakukan sebagai bukti ketekunan kita akan doa atau dalam menanti jawaban bagi setiap doa kita. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 208. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, bahwa di sepanjang kehidupan kami, Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami. Dan pada saat ini kami datang berseru kepadamu, oleh karena berkat yang Engkau berikan bagi kami, selalu senantiasa
kami pergunakan dalam kebutuhan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kerja kami, usaha kami, baik kami sebagai tukang, sebagai ojek, sebagai pegawai, sebagai perawat, sebagai pemerintah, sehingga apa yang kami buat benar-benar membawa berkat bagi kami, bahkan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu kami angkat, kami taruh persembahan ini di dalam nama Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah kekehut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama bersyafaat kepada Tuhan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan akan berlanjut lagi. Sukar dan sulitnya akan tetap ada. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Kami yakin badai ini pasti berlalu. Tangan Tuhan menggenggam kuat untuk kami dapat melewati badai ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami melewati badai ini. Ajarlah kami menjadi bijaksana lewat setiap tarian jiwa yang diiringi syair pujian yang kami panjatkan kepadamu dengan bahasa yang berbeda
tapi bermakna sama. Raga yang terbungkus dengan tenunan unik, dan cara kami yang berbeda memandang hidup menandakan caramu yang heran untuk hadir dan berkarya dalam hidup kami. Kami berbeda, tapi kami adalah ciptaan-Mu. Kami berbeda, tapi kami ingin menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami sedang sulit, tapi kesulitan adalah saat yang tepat untuk kami semakin mendekat kepadamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan, tiap jam sambil berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih penyertaan Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita sekarang dan selamanya.